Hai, kembali lagi bersama kami di YouTube channel Klinik Digitalisasi Koperasi NTT. Bagi teman-teman yang baru pertama kali bergabung di YouTube channel kami, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar semua informasi mengenai perkoperasian, perpajakan, keuangan, akuntansi, manajemen, dan juga digitalisasi dapat teman-teman peroleh secara update dan gratis tentunya. Nah, kita kali ini akan memberikan informasi atau media edukasi kami ini memberikan edukasi mengenai peraturan khusus penerapan manajemen risiko. Nah, untuk versus penerapan manajemen risiko ini, teman-teman nanti di akhir video bisa dapatkan link untuk mendownload contoh versus. Maksud dan tujuan dari pembuatan atau penerbitan dari versus penerapan manajemen risiko ini adalah untuk memberikan pedoman kepada pengurus, pengawas, dan juga pengelola dalam menerapkan manajemen risiko untuk melakukan kegiatan usaha simpan pinjam. Sedangkan tujuan dari Persus ini adalah untuk menjamin bahwa koperasi atau organisasi dapat memahami, mengukur, serta memonitor berbagai macam risiko yang terjadi dan juga memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang telah dibuat itu dapat mengendalikan berbagai macam risiko yang ada di koperasi. Sedangkan ruang lingkup dari versus penerapan manajemen risiko ini, kita memilih ada 8 ruang lingkup risiko yang ada di koperasi simpan pinjam atau usaha simpan pinjam. Risiko pertama adalah tentu risiko pinjaman atau risiko kredit atau juga risiko pembiayaan. Nah, risiko ini terjadi ketika peminjam atau anggota yang melakukan pinjaman tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal yang disepakati, atau ini bisa terjadi kredit bermasalah atau pinjaman macet, one prestasi. Lalu risiko berikut adalah risiko operasional. Nah, risiko operasional ini terjadi ketika operasional koperasi tidak efisien, tidak efektif, tidak ekonomis, tidak tertib, dan juga tidak aman. Ini banyak sekali operasional dalam koperasi itu tidak memperhatikan efisiensi dan juga efektif, sehingga pembebanan biayanya itu lebih banyak dan membuat SHU itu semakin sedikit. Lalu resiko kepatuhan. Nah, bicara resiko kepatuhan ini banyak juga koperasi yang melakukan pengelolaan koperasinya itu tidak berdasarkan regulasi yang ada, mengabaikan regulasi. Sehingga Persus ini menjadi pedoman untuk pengurus, pengawas, pengelola dalam melakukan atau mengelola atau memitigasi risiko-risiko tersebut. Lalu risiko suku bunga. Untuk risiko suku bunga ini di mana tentu kita tahu bahwa suku bunga simpanan ini kadang lebih besar atau kadang di atas 9% kalau sesuai dengan regulasi di Permen 8 tahun 2023 itu batas bunga simpanan itu 9%. Nah, tapi bunga pinjamannya itu kadang flat. Nah, ini angsuran pinjaman inilah yang tidak seimbang dengan suku bunga yang berlaku. Ini juga merupakan risiko. Lalu ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas ini terjadi ketika koperasi itu mengalami kegagalan ya untuk memenuhi kewajiban lancar yang telah jatuh tempo. Misalnya ada anggota yang ini menarik pinjaman simpanannya yang telah jatuh tempo, tetapi cash di koperasi tersebut atau likuiditasnya itu bermasalah sehingga tidak bisa memberikan apa yang menjadi kewajiban dari koperasi tersebut. Lalu risiko modal. Nah, ini persentase modal kalau di koperasi itu modal sendiri 30%. Nah, ini sering juga terjadi di mana rendah dari rasio kecukupan modal sehingga koperasi ini tidak bisa memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Ini juga risiko terjadinya modal dalam pengelolaan koperasi simpan pinjam.
Lalu ada resiko strategik. Nah, risiko strategik ini adalah ketidaktepatan koperasi dalam mengambil keputusan strategi, pengambilan keputusan usaha yang tidak tepat, atau gagalnya koperasi dalam antisipasi perubahan lingkungan usaha. Lalu ada juga risiko persaingan. Jadi ini koperasi kan sudah banyak, jadi koperasi bukan merupakan satu-satunya ada, tetapi bisa juga hal ini membuat, anggotanya itu beralih ke koperasi yang lain. Nah, ini juga merupakan risiko koperasi kehilangan anggota. Nah, itu adalah ruang lingkup dalam, penyusunan versus penerapan manajemen risiko. Nah, untuk metode identifikasi risiko sendiri itu ada 5, ada studi dokumen atau analisis data historis, ada juga melalui observasi, ada juga menggunakan acuan dasar, ada juga kalau misalnya menggunakan pendapat dari ahli-ahli yang berkompeten di bidangnya, ada juga melalui brainstorming atau juga diskusi. Nah, itu adalah metode ketika kita mengidentifikasi risiko-risiko yang ada di koperasi. Sedangkan untuk pengukurannya, kita bisa lihat di sini ada 2. Pertama itu besarnya kemungkinan atau frekuensi suatu kejadian yang dapat merugikan selama suatu periode tertentu. Bisa dilihat di sini ada matriks evaluasi dan juga kemungkinan risiko. Ya, di sini kita bisa apakah hampir pasti terjadi atau sering terjadi atau kadang terjadi, jarang terjadi atau hampir tidak terjadi. Jadi kita, melihat kemungkinan-kemungkinan risiko dari standar-standar yang ada. Lalu berikut adalah, kita melihat kualitas penerapan manajemen risiko. Apakah, ini kualitasnya tinggi ya atau, eee, rendah. Ini juga bisa dilihat dari besarnya kerugian yang diakibatkan oleh suatu kejadian tersebut ya, terhadap kondisi keuangan koperasi. Nah, dalam hal ini tentu, KSP atau WSP atau KSPPS atau WSPPS itu harus dapat mengukur atau memprediksi ya besarnya kegawatan yang timbul oleh suatu peril. Itu adalah pengukuran. Nah, sedangkan cara penanganan risiko sendiri ada 2. Yang pertama itu ada menghindari risiko, yang kedua mengurangi atau memitigasi risiko. Nah, cara untuk mengurangi risiko ini dilakukan dengan di mana tidak memiliki aset yang mengandung risiko dan tidak melakukan kegiatan yang mengandung risiko. Nah, cara ini bisa dipilih ketika koperasi menghadapi risiko yang sangat besar. Misalnya jika, suatu pembiayaan atau pinjaman atau kredit itu risikonya sangat besar, maka koperasi menolak untuk melakukan pembiayaan tersebut. Sedangkan untuk cara memitigasi risiko, ini adalah cara yang paling banyak dilakukan oleh koperasi, yaitu dalam hal ini koperasi berupaya untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya, kegagalan atau risiko-risiko yang ada atau kerugian. Nah, ini disebut mitigasi risiko, mengurangi atau meminimalkan risiko yang ada. Nah, untuk strategi dalam memitigasi risiko untuk koperasi simpan pinjam atau usaha simpan pinjam itu ada 9. Teman-teman bisa menambahkan jika ini belum lengkap. Yang pertama adalah menerapkan simpanan wajib pinjam. Jadi kalau setiap misalnya ada wajib pinjam, saya pinjam sebagai anggota, tapi ada simpanan yang harus saya store sesuai dengan kesepakatan atau hasil keputusan rapat anggota. Lalu yang kedua adalah menerapkan batasan rasio besaran pinjaman terhadap simpanan. Misalnya kita bisa menerapkan, oh ya pinjamnya itu 2 kali simpanan atau 3 kali simpanan modal yang menjadi agunan atau jaminan. Lalu juga bisa menerapkan sistem tanggung renteng di antara anggota. Lalu di keempat itu bisa juga menetapkan jaminan atas pinjaman yang dapat berupa barang atau hak tagih yang diperhitungkan. Jadi misalnya agunannya berupa barang. Nah, yang kelima adalah waktu melakukan penilaian kredit atau penilaian pinjaman
Itu kita menggunakan prinsip 5C, ada karakter, peminjam tersebut, capacity, capital, kondisi of ekonomi, lalu kolateral. Nah ini, harus dianalisa terlebih dahulu sebelum memberikan pinjaman atau kredit. Lalu yang keenam adalah kita mengenali penyebab kredit bermasalah itu apa, lalu mencari solusi atau cara untuk mengatasinya. Nah, tentu kalau di koperasi, cara mengatasinya adalah kita berbasis kekeluargaan. Jadi, hal-hal yang bersifat kekeluargaan itu dilakukan terlebih dahulu sebelum kita menuju ke hal-hal yang di luar kekeluargaan. Lalu melakukan pembinaan dan juga pengawasan penggunaan kredit. Jadi, ada pendampingan juga di situ kepada anggota-anggota yang meminjam atau melakukan kredit. Yang kedelapan adalah koperasi itu bersama koperasi lainnya itu membangun sistem informasi pinjaman. Jadi kita bisa saling cross check antara koperasi A dan koperasi B bahwa peminjam tersebut itu, meminjam juga atau tidak meminjam di koperasi lainnya. Jadi agunan yang jatuh tempo ini tidak mungkin lagi ditebus oleh pinjaman, sehingga dilakukan tindakan sesuai dengan isi perjanjian, kurang lebih seperti itu. Nah, yang kesembilan, ini adalah, langkah ya, jika sudah menjadi pinjaman bermasalah. Maka tentu kemungkinan solusinya itu dengan melakukan komunikasi dengan debitur atau anggota yang meminjam. Nah, pendebetan rekening tabungan, misalnya di tabungan-tabungan yang merupakan tabungan, eee, dari tabungan kewajiban atau juga modal sendiri, yaitu memberikan surat peringatan 1 sampai 3. Bisa juga dengan rescheduling dan restructuring dan juga reconditioning. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa dilakukan untuk, strategi dalam mengurangi risiko kredit. Yang berikut adalah bagaimana memisahkan exposure. Nah, di sini ada 3. Pertama, tidak menyimpan dana dalam satu produk investasi. Jadi mungkin teman-teman bisa mendengar bahwa, jangan menyimpan telur di keranjang yang sama. Nah, kurang lebih seperti itu, tetapi disimpan investasikan itu dalam beberapa produk atau instrumen investasi. Yang kedua adalah dalam hal menyalurkan pinjaman itu tidak hanya berfokus pada anggota di satu sektor usaha tertentu, tetapi juga di sektor-sektor lainnya. Lalu koperasi juga menghimpun dana simpanan dan dengan beberapa jangka waktu yang harus sebanding dengan dana yang disalurkan pembiayaan sehingga likuiditas koperasi itu dapat selalu terjaga. Jadi jangan sampai himpunan dananya itu lebih banyak daripada penyaluran dana. Ini juga diperhatikan agar likuiditasnya tetap terjaga. Yang tentu bahwa untuk penerapan prinsip kehati-hatian, koperasi wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian ya, terutama dalam hal, penyaluran pembiayaan atau pinjaman atau kredit. Dengan kita melihat ada 8 item. Yang pertama adalah prosedur penyaluran pinjaman, yang kedua adalah penerapan prinsip 5C tadi, lalu ada batas maksimum pemberian pinjaman atau BMPP, ada yang keempat adalah perbandingan biaya dan manfaat. Kelima adalah sumber daya yang dimiliki oleh koperasi. Lalu ada likuiditas koperasi tersebut, tingkat risiko, dan kelangsungan hidup dari koperasi. Nah, itu adalah penerapan prinsip kehati-hatian. Nah, selanjutnya kita juga ada penerapan prinsip mengenali pengguna jasa layanan simpan pinjam. Nah, dengan menerapkan atau menetapkan kebijakan dan juga prosedur dalam mengidentifikasi anggota dan koperasi lain. Yang kedua adalah menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi anggota dan juga koperasi lain. Yang ketiga, menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan PMPJ. Nah, demikian paparan kami mengenai eh, peraturan khusus penerapan manajemen risiko, dan untuk contoh versusnya dapat teman-teman download di link deskripsi pada link di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video kami
selanjutnya.